pihak yang benar-benar berhak untuk menerima dividen. Jadi syaratnya adalah dia sebagai wajib pajak dalam negeri. Umpamanya dia dividen dari Amerika yang diterima oleh penduduk Indonesia, apabila yang menerima itu betul-betul merupakan wajib pajak dalam negeri Indonesia. Itu diberikan penurunan sebesar 15%. Kemudian di sini juga dikurangkan ya, apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu negara pihak ada perjanjian memiliki suatu BUT di negara pihak lainnya, tersebut dapat mengenakan pajak tambahan sesuai dengan perundang-undangan. Jadi pasal 26 ayat 4 ya, itu diberikan penurunan 15 menjadi 15% ya. Kemudian tarif pajak yang diatur dalam ayat 4 dari pasal ini tidak akan mempengaruhi tarif pajak tambahan yang terdapat dalam kontrak bagi hasil dan kontrak karya atau kontrak-kontrak serupa lainnya yang berkenaan dengan minyak dan gas bumi atau produk mineral lainnya yang diperundingkan oleh pemerintah Republik Indonesia, perwakilannya, perusahaan minyak negara atau lembaga-lembaga lain yang ada di dalamnya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk Amerika Serikat. Ini saking pentingnya ya, saking pentingnya perusahaan Amerika yang ada di Indonesia sampai dilindungi oleh tax treaty ya. Penurunan tarif tadi tidak mempengaruhi ya, tarif yang diatur di pasal di ayat 4 tadi tidak mempengaruhi terhadap kontrak-kontrak karya ya, kontrak-kontrak karya perusahaan minyak ya, kemudian perusahaan pertambangan yang mengadakan perjanjian dengan pemerintah Indonesia dengan orang atau badan yang merupakan penduduk Amerika Serikat. Itu. Jadi dengan kita mempelajari tax treaty-nya jadi tahu ya perusahaan-perusahaan apa, penghasilan-penghasilan apa yang ada antara pemerintah Indonesia dengan negara treaty partner tersebut. Kemudian pasal 12 mengenai bunga. Ya, di sini mirip juga dengan dividen ya. Jadi bunga yang bersumber di salah satu negara pihak pada perjanjian yang diperoleh penduduk negara pihak lainnya pada perjanjian dapat dikenakan pajak di kedua negara pihak pada perjanjian. Jadi dapat dikenakan pajak di dua negara. Kalau dilihat dari struktur tax treaty memang lebih lebih soft terhadap Indonesia karena ya penghasilannya bersumber dari Indonesia gitu loh. Jadi kalau tax treaty-nya soft tapi sangat melindungi perusahaan-perusahaan dari Amerika. Tarif pajak yang dikenakan oleh salah satu negara pihak pada perjanjian atas bunga yang bersumber di negara pihak pada perjanjian tersebut dan dimiliki oleh pemberi pinjaman yang menikmati bunga yang merupakan penduduk negara pihak lainnya pada perjanjian tidak akan melebihi 15% dari jumlah bruto bunga tersebut. Jadi syaratnya juga beneficial owners, yaitu penduduk yang menikmati bunga tersebut dan diturunkan juga menjadi 15%. Terus di sini di ayat 3 itu kalau bukan merupakan subjek dari pengenaan pajak penghasilan di negara pihak lainnya, dikecualikan dari pajak negara yang disebut pertama. Jadi kalau dia bukan subjek pajak, tidak dikenakan penurunan tersebut. Kemudian pasal 12 ayat 4, ayat 2 tidak berlaku jika penerima bunga yang merupakan penduduk salah satu negara pada perjanjian mempunyai suatu BUT
atau suatu tempat tetap di negara pihak lainnya pada perjanjian, dan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungan efektif dengan PUT atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan pasal 8 laba usaha atau pasal 15 pekerjaan bebas akan berlaku. Jadi ini kalau perusahaan yang mempunyai penghasilan bunga itu punya BUT di negara sumber, ya, umpamanya di Indonesia punya BUT, maka dia tidak diberikan penurunan tarif, tetapi dia dianggap sebagai penghasilan BUT di Indonesia. Sehingga masuk ke pasal 8, laba usaha BUT, atau pasal 15 kalau dia orang pribadi. Kemudian royalti, ya, royalti. Pasal 13. Boleh dibacakan Tasya? Tasya Firda Amalia, silakan. Pasal 13 ayat 1. Royalti yang bersumber di salah satu negara pihak pada perjanjian yang diperoleh penduduk negara pihak lainnya, pada perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua negara tersebut. Ayat 2, tarif pajak yang dikenakan oleh suatu negara pihak pada perjanjian atas royalti yang bersumber di negara pihak pada perjanjian tersebut dan dimiliki oleh pihak yang menikmati royalti tersebut, yang merupakan penduduk negara pihak lainnya pada perjanjian tidak akan melebihi 15% dari jumlah bruto royalti yang dijelaskan dalam ayat 3A dan 10% dari jumlah bruto royalti yang dijelaskan dalam ayat 3B. Silakan ayat 3A dan 3B-nya sekalian. Pasal 13 ayat 3A. Istilah royalti yang digunakan dalam pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang dibuat sehubungan dengan penggunaan atau hak untuk menggunakan, hak cipta atas karya sastra, kesenian, atau karya ilmiah, termasuk hak cipta atas gambar bergerak, film, pita rekaman, atau alat reproduksi lainnya yang digunakan untuk penyiaran radio atau televisi, paten, desain, model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perniagaan, atau ilmu pengetahuan. Royalti juga mencakup keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau bentuk lain pengalihan harta tidak berwujud atau hak-hak tersebut sepanjang jumlah yang direalisasi dari penjualan, pertukaran, atau bentuk pengalihan lainnya tersebut bergantung kepada produktivitas, penggunaan, atau pengalihan harta tidak berwujud atau hak-hak tersebut. Oke, yang 3B sekalian. Pasal 13 ayat 3 lanjutan. B. Istilah royalti yang digunakan dalam pasal ini juga mencakup pembayaran oleh penduduk salah satu negara pihak pada perjanjian sehubungan dengan penggunaan atau hak untuk menggunakan perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, namun tidak termasuk kapal, pesawat udara, atau peti kemas yang penghasilan darinya dikecualikan dari pajak oleh negara pihak lainnya pada perjanjian berdasarkan pasal 9, yaitu pelayaran dan penerbangan. Oke, terima kasih. Jadi di sini penurunan tarifnya ada dua macam. Yang pertama adalah sebesar 15%, ya. Kalau dia royalti yang diatur di dalam pasal 3A, ya. Jadi royalti yang diatur dalam pasal 3A penurunan tarifnya 15% dan 10% itu yang diatur di dalam pasal 13 ayat 3B. Istilah royalti yang digunakan dalam pasal ini juga mencakup pembayaran oleh penduduk salah satu negara pihak pada perjanjian sehubungan dengan penggunaan atau hak untuk menggunakan perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, namun tidak termasuk kapal, pesawat udara, dan peti kemas yang penghasilannya dikecualikan dari
pajak oleh negara pihak lainnya pada perjanjian berdasarkan pasal 9. Jadi untuk